Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat dari kami, kelompok 1 program studi profesi apoteker angkatan 11 Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan pelayanan swamedikasi kepada pasien yang membutuhkan obat Ventolin inhaler untuk mengobati beberapa penyakit pada saluran pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit asma dan PPOK ini adalah penyakit yang menyerang organ bagian paru-paru yang dapat menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan sehingga menimbulkan gejala sesak nafas. Nah, salah satu obat yang bisa digunakan untuk mengobatinya ada obat Ventolin inhaler, di mana obat ini mengandung salbutamol sebagai komposisi zat aktifnya. Berikut adalah percakapan antara apoteker dan pasien dalam pemberian pelayanan swamedikasi obat Ventolin inhaler untuk mengobati sesak nafas karena penyakit asma yang dialami oleh pasien. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, saya Dias Trimandeng selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Saya sedang mencari obat untuk anak saya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu. Kalau saya boleh tahu, siapa nama anaknya? Iya, bisa, Mbak. Anak saya namanya Syafa. Oh, iya, Ibu. Bisa bantu saya untuk konfirmasi umur dan alamatnya juga? Boleh, Mbak. Umur anak saya 23 tahun dan kami tinggal di Jalan Bontobila 5. Kalau saya boleh tahu, apa keluhan anaknya, Bu, sehingga membutuhkan obat? Dadanya terasa sesak dan nyeri juga katanya, Mbak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama, Bu, anaknya mengeluhkan sesak dan nyeri di bagian dadanya? Mulai tadi malam sampai hari ini, Mbak. Apakah anak Ibu sudah pernah periksa ke dokter sebelumnya? Iya, sudah, Mbak. Waktu itu anak saya dibantu nebulizer di rumah sakit waktu dadanya sesak. Oh, begitu ya, Bu. Selain sesak dan nyeri dada, apakah masih ada keluhan lain yang dirasakan oleh anaknya Ibu? Itu saja sih, Mbak, keluhannya. Jadi, saya mau carikan obat. Karena tadi malam sampai hari ini dia masih sesak dan mengeluhkan kalau dadanya terasa sangat nyeri. Apakah ada obat lain yang pernah dikonsumsi anaknya Ibu selain nebulizer? Tidak ada, Mbak. Oh, baik, Bu. Kalau boleh tahu, apakah anaknya Ibu ini mempunyai penyakit lain sebelumnya? Beberapa bulan yang lalu, saya dan anak saya ke rumah sakit dan diperiksalah oleh dokter. Katanya sih anak saya menderita asma, Mbak. Oh, iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah anaknya Ibu ini mempunyai alergi terhadap obat, makanan, ataupun minuman? Kalau alergi tidak ada, Mbak. Kalau saya boleh tahu, bagaimana keseharian anaknya, Bu? Anak saya itu punya banyak kucing di rumah, Mbak, dan dia sering sesak kalau bermain terlalu lama dengan kucingnya itu. Saya sudah sering peringatkan dia untuk tidak lagi bermain dengan kucingnya, tapi dia suka tidak mendengar perkataan saya, Mbak. Apa ada lagi yang lainnya, Bu? Itu saja, Mbak. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, apakah dulu waktu ke dokter, dokter pernah menyarankan obat untuk anaknya Ibu? Sebelumnya sih belum pernah, Mbak, diberikan obat lain selain nebulizer itu tadi. Hanya saja disuruh kembali ke rumah sakit kalau asmanya kambuh. Oh, begitu ya, Bu. Saya ada saran obat untuk anaknya Ibu jika mau melakukan pengobatan sendiri di rumah. Saya menyarankan obat Ventolin inhaler. Ini harganya 125.000. Obat ini bisa membantu untuk mengurangi sesak nafas dan nyeri dada yang dirasakan oleh anaknya Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, Mbak, saya setuju. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya siapkan dulu obatnya. Dan setelah ini saya mau meminta waktu Ibu kurang lebih 5-10 menit untuk saya menjelaskan cara penggunaan dari obat yang akan saya berikan. Baik, Mbak. Baik, Bu. Ini saya sudah siapkan obatnya. Namun sebelum saya berikan, saya ingin memberikan informasi terkait obat ini. Baik, Mbak. Ini nama obatnya Ventolin inhaler. Obat ini mengandung salbutamol 100 mikrogram. Ini inhalernya bisa untuk 200 kali semprotan, dan saya berikan sebanyak 1 tabung. Kegunaan dari obat ini adalah untuk menghilangkan sesak nafas yang dirasakan oleh anaknya Ibu. Dan untuk aturan pakainya, bisa digunakan 2 kali sehari 1 semprotan jika sesak nafasnya kambuh.
Nah, untuk cara pakainya, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, setelah itu, dibuka penutup mouthpiece-nya, lalu dibersihkan dengan tisu kering terlebih dahulu. Setelah itu, pegang inhalernya dengan jari jempol di bagian bawah dan jari telunjuk di bagian atas inhaler. Lalu, kocok terlebih dahulu inhalernya sebanyak 5 kali. Nah, sebelum digunakan, pastikan terlebih dahulu apakah alatnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya, dengan menyemprotkan inhalernya ke ruangan bebas. Kalau misalnya ada kabut yang keluar, itu menandakan kalau alatnya berfungsi dengan baik. Setelah itu, buang nafas sedalam mungkin dan masukkan mouthpiece-nya ke dalam mulut dengan posisi di antara kedua gigi. Tutup mulut dengan rapat dan mulai menekan tombol bagian atas inhaler sambil menghirup nafas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Kemudian, lepaskan inhaler dari mulut, lalu tahan nafas selama 10 detik. Tujuannya agar obatnya bisa masuk lebih maksimal. Setelah itu, buang nafas secara perlahan, kemudian berkumur dengan air untuk menghilangkan sisa obat yang masih ada di rongga mulut, lalu dibuang airnya, kemudian bersihkan kembali bagian inhaler yang dimasukkan ke dalam mulut tadi, dan jangan lupa cuci tangan kembali. Baik, Mbak. Oh iya Bu, apabila dalam penggunaan obat ini anaknya merasa jantungnya berdebar, sakit kepala, pusing atau nyeri dan kram pada otot, Ibu tidak perlu khawatir, karena itu adalah efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat ini. Tetapi, apabila efeknya berlangsung lama, maka saya sarankan untuk bawa anaknya pergi berkonsultasi ke dokter. Dan untuk penyimpanannya, obat ini bisa disimpan di suhu ruang yang tidak terkena cahaya matahari dan jauh dari jangkauan anak-anak. Baik, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Semoga anaknya Ibu lekas sembuh dan sekeluarga sehat selalu. Salam hangat dari apotik kami.